Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sismi Novelia, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Nusantara Al-Wasliyah dengan NIM 2414460899. Mengajar di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Masuk garis kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, tolong bagaimana lihat di bawah mejanya sudah bersih belum? Sudah rapi? Ada sampah enggak di bawah mejanya? Nah, tolong duduknya yang bagus, yang rapi. Nah, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Siap, Bro. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Nah, seperti biasa sebelum mulai belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin Amelia. Silakan ke depan. Anak ibu semuanya berdiri dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup
hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu cek dulu kehadirannya. Aflahal Mukmin, Aisyatur Radia, Ahdan Rafa Algani, Amelia Merinda, Arumi Salsabila, Asifa Evi Safira, Izin, Doni Firmansyah, Fano Ramadan, Febrian, Fenisha Inaya, Muhammad Azhar Azizi, Muhammad Dafa Saputra, Muhammad Fadil, Muhammad Revan, Nafisa Anugrah, Rahim Baitullah, Rangga Anugrah, Rani Febriani, Sania Zahra, Siti Nuraisah, Tiffany Latisha, Yandi Gusnadi. Sebelum mulai pelajaran, nah, Ibu ingin bertanya ke kamu, bagaimana perasaannya hari ini? Senang, sedih, atau bagaimana? Senang. Semuanya senang ya? Ya, alhamdulillah. Jadi, kita akan melanjutkan materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu berharap kamu bisa memahami materi ini lebih baik lagi. Ya. Tidak ada yang lesu, tidak ada yang tidur-tiduran karena hari masih pagi, ya. Tidak ada yang tidur-tiduran di atas meja kepalanya. Jadi kita pagi ini memulai aktivitas dengan bersemangat. Ya, semangat semuanya. Nah, semangat. Ya, sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu. Kita akan mengingat kembali tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, coba sama-sama kita baca ya. Kesepakatan kelas 81 ketika belajar bahasa Indonesia. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Yang kedua? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang ketiga? Menghormati guru dan sesama teman. Menghormati guru dan sesama teman. Yang keempat? Berbicara dengan bahasa yang sopan. Nah, yang kelima? Membawa buku dan perlengkapan belajar. Yang keenam? Mengikuti pelajaran dengan aktif dan serius. Yang ketujuh? Menyelesaikan tugas pada guru. Yang kedelapan? Aktif dalam diskusi. Kesembilan? Menghargai pendapat orang lain. 10? Saling mengingatkan dan membantu. Nah, Ibu berharap ini sudah hafal sama kamu ya. Tidak lagi Ibu munculkan, tetapi sudah ingat di kepala kamu bahwa kesepakatan kelas kita belajar bahasa Indonesia adalah ada 10. Ya. Nah, itu dia tentang kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya untuk lebih bersemangat lagi kita akan lakukan ice breaking. Nah, masih ingat ice breaking ini?
Masih. Ayo sama-sama kita lakukan. Ice breaking apa ini namanya? Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Nah, sudah konsentrasi? Sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah. Jadi, sekarang kita mulai belajar ya. Nah, jadi kemarin kita belajar tentang apa nak? Yang Bu sebutkan tadi? Teks apa? Teks laporan hasil. Teks laporan hasil observasi ya. Jadi kemarin kita sudah masuk ke dalam pelajaran teks laporan hasil observasi. Jadi kamu bisa membedakan antara teks observasi, teks laporan observasi dengan teks deskripsi. Sudah kita bahas kemarin? Masih ada yang ingat? Masih. Di kelas 8 kan sudah belajar. Di kelas 8 sudah belajar tentang teks deskripsi. Dia sama-sama menceritakan pengalaman enggak? Iya. Nah, kemudian dia sama-sama menceritakan tentang objek atau sesuatu hal yang pernah kita lihat. Iya. Apa yang membedakan antara teks deskripsi dengan teks laporan observasi? Masih ingat? Nah, nanti kita bahas ya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kamu. Nah, pertanyaannya pertama. Apakah kamu sering mengamati peristiwa atau objek yang ada di sekitar? Nah, pernah. Contohnya apa? Mengamati benda. Kemudian mengamati apa lagi? Mengamati peristiwa. Kemudian mengamati apa lagi? Tempat. Nah, pernah enggak kamu mengamatinya itu secara mendalam? Belum lagi. Cuma sekedar melihat saja. Nah, kita jawab dulu pertanyaan nomor 2. Apa objek yang pernah kamu amati? Contohnya orang, ya, contohnya benda, contohnya tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi. Nah, apa contohnya yang pernah kamu amati? Kalau tempat apa? Tempat wisata. Kemudian apa lagi? Kalau benda, apa ya benda yang pernah kamu amati? Hah? Apa? Patung. Ya. Nah, pernah enggak mengamati teman kamu? Pernah. Nah, itu kan mengamati juga itu. Mulai dari kepala sampai kaki bisa kita amati, bisa kita ceritakan. Ya. Kemudian lagi, nah, di mana lokasi, misalnya kamu mengamati tentang suatu tempat ya, atau kamu mengamati suatu objek atau objek wisata. Di mana lokasi objeknya? Di tempat kamu atau di tempat lain? Tempat lain ada ya. Di tempat kita juga ada. Pasti pernah, tetapi mungkin kamu belum sadar kalau kamu sudah melakukan observasi terhadap suatu hal atau suatu objek. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Ya, kemudian lagi, apa kesan pertamamu terhadap objek yang diamati? Nah, contohnya kita mengamati tentang seseorang. Nah, kamu dulu waktu masuk ke SMP ini pasti pernah mengamati seseorang kan? Misalnya teman kamu amati. Nah, ada yang menarik dengan orang ini. Pernah seperti itu? Ada orang yang menarik, kemudian kamu amati terus ya. Kamu amati sikapnya, kamu amati bagaimana fisiknya, ya, bagaimana kelakuannya. Ya, tapi mungkin kita belum sadar kalau kita sedang mengamati atau mengobservasi sesuatu. Nah, kemudian lagi, bagaimana? Apa dari objek yang menurutmu paling menarik atau unik? Pernah enggak kamu mengamati sebuah objek yang menarik atau unik?
Pernah? Nah, pernah pergi ke suatu tempat? Pernah. Kemana contohnya? Kebun binatang. Nah, di kebun binatang itu apa tempat apa yang unik di sana yang pernah kamu lihat? Hewan. Ya, tentu hewan di kebun binatang yang mungkin kamu belum pernah melihat hewan itu, tetapi di sana kamu lihat ada yang menarik di situ. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain. Begitu juga dengan seseorang ya atau suatu benda. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk apa kita belajar laporan hasil observasi ini? Pasti ada tujuannya. Nah, kalau tidak ada tujuannya, tidak mungkin kita akan belajar ya, karena buang-buang waktu kalau tidak ada gunanya. Nah, yang pertama untuk apa kita belajar di sini ya? Kita mampu menganalisis apa? Nah, jadi tujuan pembelajaran di sini kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu, yaitu nanti kita akan mengamati atau menganalisis tentang kalimat objektif, kalimat subjektif dengan tepat. Kemudian lagi, nah, kita dapat mengeksplorasi dan mengevaluasi paparan yang disampaikan tentang suatu peristiwa atau objek yang pernah dilihat dan dialami dengan memperhatikan kalimat objektif dan subjektif melalui kegiatan diskusi, tanya jawab dengan santun. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa hal baru yang kamu baca di sini? Kalau teks laporan observasi kan sudah dari kemarin kita belajar. Nah, yang tujuan yang pertama yaitu dapat menganalisis kalimat objektif dan kalimat subjektif. Seperti yang Ibu katakan tadi, apa beda teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? Nah, salah satunya itu, ya. Teks laporan hasil observasi itu adalah berdasarkan fakta. Nah, apa itu fakta? Fakta itu apa? Nah, sesuatu yang dapat dibuktikan. Nah, kalau pendapat itu apa itu? Nah, sesuatu yang belum bisa dibuktikan. Nah, jadi objektif itu adalah fakta, kemudian subjektif adalah pendapat. Nama lain dari pendapat adalah opini. Nah, itu dia. Nah, sebelumnya Ibu akan memutarkan sebuah video ya. Nah, sebelum kita memutar video, sebelumnya kita putar dulu videonya ya. Ini adalah cuplikan laporan hasil observasi. Oh, tidak terdengar suaranya. Itu sebentar ya. Memanjang dan berkelok. Kita ulang dari awal. Nah, silakan kamu lihat laporan suatu contoh atau sebuah contoh laporan hasil observasi. Ngarai Sianok adalah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelumpuk. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga dibuat sebagai salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi bukit-bukit bertebing curam yang juga dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya.
Tebing tersebut memiliki ketinggian sekitar 100 meter, membentang sepanjang 15 km, dan lebar kurang lebih 200 meter. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini mempunyai sebutan lain, yakni lembah pendiam, karena suasananya yang tenang dan juga damai. Karena masih alami, beberapa flora dan fauna juga terdapat di kawasan ini. Flora di kawasan Ngarai Sianok adalah bunga rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Sedangkan fauna yang terdapat di kawasan ini berupa macan tutul, monyet, siaman, rusa, babi hutan, hingga tapir, dan juga kerbau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Nah, jadi apa yang dilaporkan di sini? Ngarai? Ngarai Sianok. Ngarai Sianok itu terdapat di mana? Di Bukit Tinggi. Coba kamu analisis tadi bahasanya itu, kalimatnya. Banyak menggunakan kalimat objektif atau subjektif? Kalimat objektif. Coba kita lihat satu ya, contohnya. Kita mulai dari awal lah. Nah, kita mulai dari awal, kita lihat yang mana dia kalimat objektifnya. Coba kamu simak. Ngarai Sianok adalah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, itu termasuk kalimat objektif, nak? Iya. Iya. Tahu nak kamu persisnya letaknya Ngarai Sianok tersebut? Di mana tadi dikatakan? Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu di mana? Coba kamu lihat lagi. Nah, di Bukit Tinggi, tepatnya di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, jadi ini salah satu kalimat objektif yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Kita lihat lagi, yang mana lagi yang kalimat Lembah ini objektifnya? memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelupuk. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga dibuat sebagai salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi bukit-bukit bertebing curam yang juga dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Tebing tersebut memiliki ketinggian sekitar 100 meter. Nah, tebing tersebut memiliki ketinggian 100 meter, ya, membentang Sepanjang 15 km. dan lebar kurang lebih. Nah, itu dia juga merupakan salah satu kalimat apa? Objektif. Nah, kita simak lagi. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini mempunyai sebutan lain, yakni lembah pendiam, karena suasananya yang tenang dan di sana ya dikatakan bahwa lembah pendiam karena suasananya yang tenang dan juga damai. Nah, itu kalimat apa itu? Subjektif. Kalimat subjektif. Ya. Lembah pendiam karena suasananya tenang dan juga damai. Dan jadi ini tidak bisa dikatakan kalimat subjektif ya. Karena kita belum bisa membuktikan ke sana. Ya. Kemudian lagi kita lihat yang lain. Karena masih alami, beberapa flora dan fauna juga terdapat di kawasan ini. Flora di kawasan Ngarai Sianok adalah bunga rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Sedangkan fauna yang terdapat di kawasan ini berupa macan tutul, monyet, siaman, rusa, babi hutan, hingga tapir, dan juga kerbau. Nah,
dari video yang ditayangkan, menurut kamu presentasinya mana yang lebih banyak kalimat objektif daripada subjektif? Nah, kalimat objektif. Berarti ini sudah benar ini menurut kamu, video ini? Sudah? Sudah, ya. Ini sudah merupakan teks laporan hasil observasi yang bisa dikatakan sudah betul itu. Nah, selanjutnya. Nah, jadi kita di sini ada tujuannya ya. Ini materinya ini. Materinya ini bisa kamu lihat nanti di bahan ajar ini yang akan Ibu berikan nanti ke kamu. Nah, ada tujuan dari teks laporan hasil observasi. Kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian contoh dari kalimat objektif dan contoh dari kalimat subjektif ya. Ciri-ciri kalimat objektif, kalimat subjektif ya. Ciri-ciri kalimat subjektif, contoh kalimat subjektif. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian lagi. Nah, sekarang kita akan melihat yang mana yang merupakan teks laporan observasi itu yang bisa kita katakan kurang tepat. Karena teks laporan observasi itu harus jelas apa yang kita katakan kepada orang lain itu. Tidak boleh berdasarkan pendapat atau perasaan. Nah, ini Ibu contohkan ya. Nah, contoh teks laporan hasil observasi yang banyak menggunakan kalimat subjektif. Nah, ini ada di bahan ajar kamu nanti, silahkan kamu baca. Nah, kita baca saja dahulu potongan-potongannya ya. Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai paling terkenal di Yogyakarta yang terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Saat pertama kali tiba di lokasi, saya langsung merasa takjub dengan luasnya hamparan pasir dan suara deburan ombak yang menyenangkan. Udara pantai yang sangat berpadu dengan semilir angin laut menciptakan suasana menurut saya sangat menyenangkan. Nah, menurut saya sangat menyenangkan itu adalah kalimat apa? Subjektif ya, karena itu merupakan pendapat atau perasaan orang lain, tidak bisa dibuktikan. Ya, dia melaporkan kepada kita tetapi kita tidak bisa membuktikan kenapa menyenangkan. Kita lihat paragraf 2. Pantai ini memiliki panorama alam yang sangat menawan. Lautnya terlihat biru, berkilauan di bawah sinar matahari dan garis pantainya sangat panjang, memberikan kesan luas dan bebas. Nah, menurut saya, Parangtritis memiliki daya tarik tersendiri, tidak dimiliki pantai-pantai lain. Nah, kalau sudah menurut saya, nah itu berarti sudah tidak objektif lagi itu. Masih subjektif. Nah, jadi nanti ini bisa kamu baca di bahan bacaan atau bahan ajar yang Ibu berikan nanti. Silahkan kamu bandingkan nanti yang mana yang merupakan teks objektif. Nah, ini teks objektif ini. Coba kamu bandingkan nanti dengan teks subjektif. Ya. Nah, jadi itu sedikit materi dari Ibu. Nanti kamu akan Ibu minta untuk berdiskusi bersama. Nah, kamu silahkan kamu diskusikan ini semua materi sudah Ibu tuliskan di bahan ajar. Setelah kamu memahami bahan ajar ini, silakan nanti dikerjakan LKPD-nya yang berhubungan dengan ini. Kalau tidak paham nanti silakan dibaca lagi nanti bahan ajarnya. Nah, silakan yang menghadap ke depan, silakan ke meja lagi nak, hadapnya. Ini berdua, ini berdua. Ya, kalau yang di belakang tidak bisa berdua ya, enggak bagus nanti tempat duduknya lagi. Ini berdua, jadi perempuan yang satu sini ya nak. Kamu bertiga. Kamu berdua, ini berdua, itu berdua.
Dah. Nah, silakan kamu buka bahan ajarnya, silakan dipelajari. Apa itu ciri-ciri teks laporan observasi? Apa ciri-ciri kalimat objektif dan subjektif? Nah, silakan dibaca dulu, Nak. Silakan dibaca bahan ajarnya. Nah, ini langsung Ibu kasih ya LKPD-nya. LKPD ini kamu kerjakan satu per kelompok, tapi dengan syarat kamu harus bekerja sama semuanya. Tidak hanya satu orang yang bekerja. Ini Aflahul Mukmin tidak di sini. Sudah ditulis namanya kemarin, Nak? Belum lagi? Belum. Tulis namanya kemarin. Kelompok 4 ya? Kelompok 1. Nah, kelompok 1. Mana dia yang Ibu bagikan tadi? Ini kelompok 3 ya? Kelompok 3 udah ditulis namanya kemarin. Oh, enggak ada. Oh, malah ada lagi ditulis nama. Kelompok 4 kemarin sudah ditulis namanya ya. Dah. Nah, jadi kalau sudah paham silakan lanjutkan. Nah, perhatikan dulu Nak LKPD-nya. LKPD di sana ada 2 tugas di situ. Yang pertama adalah kamu diminta untuk menganalisis teks laporan hasil observasi yang judul teksnya adalah kunjungan wisata alam ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Itu tugas 1, kamu tentukan yang mana kalimat yang merupakan kalimat objektif dan yang mana kalimat yang merupakan kalimat subjektif. Nah, kemudian lagi tugas 2, kamu diminta untuk mendata pengalaman kamu. Pernah enggak? Nah, kita bacalah soalnya ya. Kamu tentu pernah berkunjung ke tempat wisata. Ketika berkunjung ke tempat wisata, kamu tentu memiliki pengalaman yang dapat diceritakan kepada orang lain. Kemukakanlah pengalaman masing-masing dengan menjawab pertanyaan yang ada dalam tabel. Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah kamu lihat tabelnya, tuliskan tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Kemudian, apa yang membuat tempat wisata tersebut menarik untuk dikunjungi? Kemudian, apa sajakah perilaku pengunjung yang kamu temui di tempat wisata? Nah, silakan dibuat. Nah, yang nomor 2 ini ya. Kalau yang tugas 1 sudah paham kan? Sudah. Nah, yang tugas 2 ini, jadi kamu kan di sini 5 orang, kan? 5 orang, jadi kamu buat nanti, misalnya Amel tempat wisatanya kemana? Di mana? Kebun binatang. Terus Amel jawab di sini, misal buat nama di sini Amelia, ya. Amelia, buat apa? Kemudian buat pula di sini Amelia. Nah, apa yang membuat tempat wisata tersebut? Iya, di sini dibuat. Di sini dibuat. Nah, buat pula Amel di sini, buat Amel di sini, ya. Jawab pertanyaan ini. Kemudian siapa lagi? Buat pula temannya di sini lagi. Nah, satu-satu. Nah, temannya kemana? Ya. Kemudian yang lain sampai 5 orang di sini menjawabnya. Ada paham? Nah, presentasinya dibacakan semuanya. Ya. Nah, sini Ibu jelaskan tugas 2-nya dulu, Nak. Tugas 2-nya. Nah, tugas 2 ya. Untuk tugas 2 ini bukan yang ini Bu kasih ke kamu ya, bukan yang inilah Nak. Inilah ya yang besar kolomnya ini. Enggak masalah. Nah,
Ini tugas 2 ini kan ditanya kan, tempat wisata, tulislah tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Kamu kan di sini ada 5 orang, ya. Misalnya siapa namanya? Nah, buat di sini namanya misalnya Febrian. Febrian apa tempat wisata yang pernah dikunjungi? Nah, buat nama Febrian. Di sini buat juga nama Febrian di sini. Apa yang membuat tempat wisata tersebut menarik untuk dikunjungi? Buat ini pendapat Febrian nih ya. Kemudian ini lagi, buat pula nama Febrian di sini. Apa sajakah perilaku pengunjung yang kamu temui di tempat wisata itu? Begitu juga dengan anggota yang lain nanti. Nah, paham ya? Nah, silakan dibuat. Nah, sini Ibu jelaskan dulu tugas 2-nya. Tugas 2-nya berbeda ya dengan yang kemarin ya. Nah, gini. Tugas 2-nya kan seperti ini ya. Nah, tulislah tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Nah, jawabannya buat di sini. Contohnya Azhar, buat nama Azhar di sini. Tempat wisata apa yang pernah Azhar kunjungi. Kemudian, di sini buat juga nama Azhar. Nah, apa yang membuat tempat wisata tersebut menarik untuk dikunjungi? Sini buat juga nama Azhar. Apa sajakah perilaku pengunjung yang kamu temui di wisata tersebut? Nah, buat pula nama Azhar. Jawabannya Azhar di sini yang pertama. Begitu juga dengan yang lain nanti. Semuanya. Cara membacanya disebutkan namanya nanti. Ya. Ya, tuliskan tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Yang pertama menurut ini Azhar, yang kedua itu ya, digabung sado krote sado. Untuk sado yang untuk kalimu makanya dibuat sado namu kamu. Ya, paham? Sadonya dibaca dulu ya. Nah, sini Ibu jelaskan tugas 2-nya dulu, Nak. Tugas 2-nya berbeda dari kemarin ya. Tugas 2 di sini, ini kan ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan di sini kan. Nah, kamu anggota kelompok kamu kan semuanya 6 orang. Nah, jadi setiap kamu ini membuatkan tempat wisata, tapi di sini dibuat semuanya. Misalnya Rangga, kemana Rangga pernah pergi mengunjungi tempat wisata apa Rangga? Tuh buat nama Rangga di sini. Kemudian nomor 2, buat juga nama Rangga. Jawab pertanyaan ini, apa yang membuat tempat tersebut menarik untuk dikunjungi? Buat pula nama Rangga titik 2, buat jawabannya. Kemudian jawab pula yang ini, ya. Buat nama Rangga, buat juga titik 2, buat jawabannya. Begitu juga dengan yang lain. Ya, paham? Ada paham, Nak? Nah, silakan. Iya, buatnya di situ semuanya. Yang tugas 1 buatnya di sini juga. Buatnya semuanya ditulis di LKPD-nya ya. Tidak di kertas 1 lembar. Langsung di situ kamu tulis. Nah, kalau ada pertanyaan silakan bertanya.
Nah, silakan yang lain silakan pahami bahan ajarnya apa nak? Apa? Tidak, kalau tugas satu ini tidak dipatokkan berapa buatnya. Pokoknya berapa kamu dapat silahkan buat segitu. Ya. Kalau tugas satunya tidak dibatasi berapa dibuat ya. Berapa kamu dapat kalimat objektifnya, berapa dapat kalimat subjektifnya, tuliskan segitu. Ya. Hah? Kalau cik dapat itu, tuliskannya cik itu balai, kan? Nah, kalau yang tugas satu tidak ibu apakan batasi ya, berapa kamu dapat kalimat objektif, berapa dapat kalimat subjektif, buatkan berapa kamu dapat. Jadi bebas berapa kamu buat. Enggak boleh nak. Kerjakan apanya? Permisi, jangan dulu ya. Jangan dulu. Bentar dulu. Jangan menggambar, pelajari ini dulu. Tidak ada yang menggambar, pelajaran tidak ada menggambar sekarang. Apa yang ibu suruh? Sudah.
Bagus-baguskan tulisannya ya, nggak bisa teman membaca nanti. Jangan tulisan dokter pula. Dale baca 4 na pena. Tak apa dah. Hah? Baru lu? Ya. Nanti pun nombor ha. Dia kamu dah nyo. Cuba. Bisa dia ibu. Tak cocok pena aku juga kamu dah. Pakai perasaan. Pakai perasaan nulis tu. Agennya lagi ibu benar. Waktunya sedikit ya nak ya. Tolong bekerjanya agak cepat sedikit. Sudah masuk tugas 2 nak? Sudah ada yang siap nak? Alun je lah.
Waktunya 5 menit lagi. Mendatanya masih banyak lagi. 2 lagi. Kelompok 2 udah siap? Belum. Banyak lagi. Cepat ya nak, waktunya sedikit lagi. Hah? Nah, kelompok 3 bagaimana? Masih banyak? 3, 2, 1, brainstorm. Ibu ambil uangnya nanti. Sudah dikeluarkan uangnya. Nah, supaya cepat kerjanya, kamu buat di kertas dulu, supaya nak mikir pula nanti, supaya cepat kerjanya. Nah, udah. IKWS itu banyak yang menarik. Banyak dibuat, jangan tapi jangan dibuatkan banyak pula ya.
Apa? Apa yang dua, Nak? Hah? Menurut kamu bagaimana? Lebih ke objektif atau subjektif itu? Atau enggak kedua-duanya? Nah, kalau misalnya yakin ya enggak apa-apa dibuatkan itu. Nah, siapa yang sudah siap nanti silakan langsung presentasi ke depan. Kalau memang tidak bisa sampai 5, ya tidak usah dipaksakan ya. Presentasi tugas yang kedua gitu aja lah Bu. Ya. Kan Amel ada binatang, banyak hewan yang jarang ditemui di Twitter. Itu baca Iya. kado. Semuanya lah dibacakan. Kado Bu. Semuanya dibacakan. Amel, ke kebun binatang, ya. Panjang sudah itu lanjut sadu. Iya. Lanjut sadu. Ya, pengalaman yang ditemukan adalah Amel banyak hewan yang jarang. Gitu. Udah siap, Amel? Nah, jadi kelompok 1 sudah siap. Gimana kelompok lain? Sedikit lagi.
Sudah siap? Nah, bagaimana kelompok lain? Kelompok 2 bagaimana? Belum. Nah, udah ya. Waktunya sudah habis. Hah? Bagaimana? Sudah. Kelompok yang lain sudah siap? Kelompok 3 masih banyak lagi. Ada berapa orang lagi? Hah? 3 lagi? Nah, jadi sekarang kita bisa ya? Sambil menulis bisa didengar, nak? Bisa. Nah, karena waktunya terus berjalan, kita persilahkan untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya ke depan. Silakan, siapa yang jadi perwakilan dari kelompok 1, silahkan maju ke depan. Sini. Nah, coba didengarkan ya, nak. Pegang. Nah, dekatkan apa yang ini. Nah, dengarkan simak semuanya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kalimat objektif dan subjektif yang terdapat pada teks laporan hasil observasi dan pengalaman mengenai tempat wisata. Kalimat objektif dan kalimat subjektif yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi kunjungan wisata alam ke Gunung Bromo, Jawa Timur adalah kalimat objektif 1. Gunung Bromo memiliki ketinggian sekitar 2.329 meter di atas permukaan laut. 2. Beberapa jenis hewan yang dapat ditemukan di kawasan ini adalah burung jalak, serangga, dan hewan ternak milik penduduk setempat. 3. Gunung Bromo adalah destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan landscape vulkanik yang unik. Kalimat subjektif 1. Gunung Bromo memiliki akses yang cukup baik. 2. Tiba di area Penanjakan sekitar pukul 3:30 dini hari. 3. Suhu udara berkisar antara 7 sampai 15 derajat Celcius.
Pengalaman mengunjungi tempat wisata adalah: satu, tuliskan tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Amel pernah pergi ke kebun binatang, Afla Danau Toba, Caca Halaman Gajah, Harumi Malibu, dan Rafa ke Palu Bandar. Apa yang membuat tempat wisata tersebut menarik dikunjungi? Amel, banyak hewan yang jarang ditemui. Afla, karena pemandangan yang sangat indah. Caca, habitat yang sangat bagus. Harumi, tempat pemandian yang bagus. Dan Rafa, ayunan dan pinus yang sangat asing. Apa sajakah perilaku pengunjung yang kamu temui di tempat wisata tersebut? Amel melihat hewan-hewan dan bersuah foto. Afla bersuah foto. Caca melihat sunset. Harumi berenang dan bersuah foto. Dan Rafa bersuah foto dan menyicipi makanan yang ada. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya atau mengasih saran? Nah, ada yang menyimak tadi enggak? Di kalimat objektif dan subjektif. Ada enggak yang terbalik letaknya? Enggak. Enggak? Yakin? Yakin. Yakin ya, nanti kita bahas ya. Berarti semuanya yakin kalimat objektif dan subjektif yang ditulis oleh kelompok 1 betul semuanya? Yakin. Yakin. Yang lain kenapa diam? Udah ngantuk, nak? Nah, kita lihat ya, di kalimat subjektif kami berangkat pukul berapa tadi? Di kalimat subjektif. Kami tiba di area penanjakan sekitar pukul 3.30 dini hari. Ah, itu letaknya di mana? Letaknya di mana itu? Ah, kalau kelompok 1 meletakkan di mana? Ah, subjektif seharusnya di mana diletakkan? Di objektif. Ya, lain kali tolong hati-hati karena memang membedakan kalimat objektif dan subjektif kadang kita terbalik-balik ya. Nah, jadi tidak ada yang bertanya. Terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk perwakilan dari kelompok 1. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kan kamu sudah nampak ngantuk sama ibu ya, atau sudah bosan ya? Kita ice breaking dulu ya. Masih konsentrasi atau enggak? Lihat ke depan ice breakingnya ya. Nah, 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, malam. Wah, berarti ada yang tidak konsentrasi ya. Jadi kita karena masih ada yang belum konsentrasi, yang sudah tidak konsentrasi, konsentrasinya sudah berlahan-lahan, sudah buyar. Kita tepuk konsentrasi, tepuk konsentrasi. Nah, lupa ya. Yes. Nah, tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Nah, mudah-mudahan nggak ngantuk lagi. Nah, kelompok berapa lagi anak? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 2? Hah? Nah, silakan kelompok 3. Nah, jadi kamu harus konsentrasi ya, dengarkan dari presentasi dari teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kalimat objektif dan subjektif yang terdapat pada teks laporan hasil observasi dan pengalaman mengunjungi tempat wisata. Kalimat objektif dan subjektif yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi kunjungan wisata alam Pegunungan Bromo, Jawa Timur adalah:
Kalimat objektif. Pertama, Gunung Bromo adalah gunung api yang aktif di Indonesia yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Yang kedua, pada dini hari suhu bahkan bisa turun hingga 3 derajat Celcius. Selanjutnya, kalimat subjektif. Yang pertama, Gunung Bromo menciptakan pemandangan yang luar biasa. Yang kedua, Gunung Bromo memiliki cahaya kemasan dari balik gunung. Selanjutnya, pengalaman mengunjungi tempat wisata adalah pertama, tuliskan tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Dapat Pulau Mande, Azhar, Pantai Selatan Jawa Tengah, Revan Kepala Banda, Padel KWS, Tiffany Kebun Binatang, Nafisa Lembah Harau. Apa yang membuat tempat wisata tersebut menarik untuk dikunjungi? Dapat menaiki banana boat, Azhar pemandangan yang bagus dan asri, Revan bermain rakit, Padel jenjang seribu, Tiffany melihat hewan langka, Nafisa melihat air terjun. Apa saja perilaku pengunjung yang kamu temui di tempat wisata tersebut? Dapat berfoto, mandi-mandi, menaiki banana boat. Azhar berfoto, mandi, dan bermain bola. Revan mandi-mandi, Fadil menaiki jenjang seribu. Tiffany berfoto dengan hewan. Nafisa berfoto-foto dan bermandi-mandi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Nah, ada enggak yang bertanya? Mana ada yang tahu bertanyakan di mana Pulau Mande itu? Siapa yang ke Pulau Mande tadi? Hah? Siapa? Dafa. Semua sudah pernah ke Pulau Mande? Pulau atau pantai itu? Mande itu? Hah? Tempat wisata Mande? Ya. Nah, mana ada yang belum tahu kan KWS itu di mana? Di mana KWS? Oh, tahu ya, tahu semuanya. Bagaimana kalimat objektif dan subjektifnya sudah betul semuanya? Betul, yakin? Yakin. Nah, jadi itu dia hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3, tidak ada pertanyaan, tidak ada pas. Nah, silakan ditutup. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, Ibu yakin semua kelompok mengerjakan dengan bagus ya, dengan baik, menceritakan pengalamannya yang sudah pernah berwisata berbagai macam ya di Sumbar ya. Yang keluar Sumbar ada tadi enggak? Ada enggak yang pergi berwisata keluar Sumbar? Belum lagi ya, sama kita ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berwisata ke tempat lain di luar Sumatera Barat. Nah, jadi itu presentasi dari kamu. Jadi kita belum bisa menampilkan semuanya karena jam pelajaran kita terbatas. Kamu juga akan belajar mata pelajaran yang lain ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa kamu sudah memahami tentang kalimat objektif dan subjektif yang digunakan di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ada enggak yang bertanya? Saya masih belum paham, Bu. Ada enggak? Malu bertanya. Malu bertanya jadinya? Jalan-jalan jadinya kamu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, jadi kalimat objektif itu apa, Nak? Nah, Kalimat fakta. itu ada di bahan ajarnya itu. Nah, kalimat objektif itu apa? Kalimat fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, kalau kalimat subjektif apa? Kalimat yang bisa mendapatkan atau berpendapat. Bukan tidak bisa ya, Nak ya. Kalimat subjektif adalah kalimat yang mengandung opini atau pendapat yang belum bisa
Dibuktikan, itu dia. Nah, jadi kita semua ini pasti sudah pernah ya, pasti sudah pernah menjunjungi suatu tempat, memperhatikan suatu objek. Nah, jadi dengan itu kita sebenarnya bisa membuat laporan observasi. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini. Nah, sudah paham semuanya? Ibu tanya lagi ya, sudah paham nak? Sudah, mudah-mudahan paham semuanya. Nanti jangan malu pula bilang, Bu, saya belum paham, Bu, belum bisa lagi membedakan kalimat subjektif dan objektif. Nah, jadi kalau sudah mengatakan sudah paham semuanya, itu alhamdulillah ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kamu ingat tentang perbedaan kalimat subjektif dan objektif. Ya, kemudian kamu bisa dari data-data kunjungan wisata yang kamu buat itu bisa kamu kembangkan menjadi teks laporan hasil observasi. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini. Kemudian lagi, nah, Ibu berikan ke kamu ini ya, sticky note. Nah, pasti ada kesan kamu, ya, kesan dan pesan pelajaran hari ini. Di sini kan ada 4 refleksi, ada 4 pertanyaan. Jadi kamu buat di sini jawabannya. Tetapi kamu membuatnya itu tidak semuanya. Contohnya, jawaban nomor 1, kalau sudah siap kamu membuatnya, kamu tempel di sini. Ya. Nah, jawaban nomor 1 saja. Kemudian sudah selesai semuanya, nomor 2 lagi jawabannya. Ya, ada paham? Nah, jangan terbalik membuatnya, nak. Yang lemnya ini di belakang. Bukan semuanya. Ya, nomor 1 saja dulu. Ya. Celai. Gini ya. Tunggu dulu, nak. Celai. Ibu bedakanlah warnanya ya. Warna kelompok nih pink. Kemudian kelompok 1 warnanya kuning ya. Kuning, enggak apa-apa. Nanti ibu kasih lagi. Ini kelompok 1 warna kuning. Udah. Kalau kelompok 2 warnanya hijau. Pertanyaan tidak usah dibuat, jawabannya saja. Alah, ibu apa nih? Sama saja. Jangan yang di lemnya itu dibuat. Nah, cepat nak. Ya. Kalau sudah siap, kamu tempelkan dia di papan tulis. Nama tidak usah dibuat. Tidak usah dibuat. Tidak usah. Nah, nih. Berapa orang lagi? Sudah? Belum? Nomor 1 saja ditulis dulu. Siapa yang sudah siap jawaban nomor 1, silakan dituliskan di bawah itu, di bawah gambar itu. Ya. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4 di sini. Kelompok 2 di sana. Nah, kelompok 1 di ujung. Kelompok 1 di sana di ujung.
Nah, bisa nempel semuanya. Nah, sini sini. Nah, bagi yang sudah menempelkan silakan duduk kembali. Nah, dah. Bagi yang sudah selesai silakan duduk kembali. Nah, silakan duduk lagi nak. Bagi yang sudah selesai silakan duduk. Ibu baca ya bagaimana refleksi kamu tentang pembelajaran hari ini. Tak bisa tempel nak? Sudah. Nah, kita lihat ya bagaimana perasaan kelompok 1. Nah, kita bacakan. Kelompok 1 menulis seru dan asik bisa berdiskusi dengan teman. Kemudian seru dan menarik. Sangat senang karena pelajaran ini adalah pelajaran yang saya sukai. Nah, kemudian senang karena bisa berkelompok berdiskusi. Senang karena pelajarannya berkelompok. Jadi bisa ibu simpulkan ya, kamu suka belajar berkelompok. Ya, berarti untuk kelompok 1 pada umumnya suka belajar berkelompok ya, karena belajar berkelompok menyenangkan. Ya, kemudian kita lihat ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 senang dan bahagia, senang dan gembira. Kemudian senang, baik dan gembira, senang, baik dan gembira. Ini benar-benar senang atau enggak nih? Bah, jujur ya. Nah, kalau jujur alhamdulillah. Kemudian kelompok 3 sedikit bosan. Oh, jadi sedikit bosan karena terlalu lama. Ya. Kemudian sangat menyenangkan. Nah, senang tapi sedikit bosan. Nah, senang. Nah, jadi di sini kelompok 3 ada yang bosan ya. Kenapa sudah bosan? Karena sudah ingat jajan di kantin. Ya, atau sudah lapar. Nah, jadi kalau bosan nanti kita lebih seru lagi belajarnya, tidak seperti ini, tidak membosankan. Kemudian lagi kelompok 4, senang dan gembira, senang dan gembira, senang dan gembira, senang dan gembira, senang dan gembira. Nah, jadi sama semuanya senang dan gembira. Nah, sekarang kamu jawab lagi pertanyaan nomor 2. Ping lagi. Ping lagi, oh nama ping lagi. Masalahnya kamu sudah dikelompokkan yang ping gitu. Tinggi takutnya. Sama dulu jawab, Bang. Soal nomor 2 itu. Kelompok 1 tadi warna apa? Warna kuning. Kurang cie. Kurang 1. Hah? Sudah semuanya? Sudah. Ada yang kurang? Iya. Ada lemnya nak? Ada. Kalau dua warna hijau tadi ya? Hijau. Nggak bisa ganti-ganti dong. Nah, ini bakal lompok. Apa mau? Nanti ya, yang pertanyaan nomor 3 nanti ya, warna biru deh kamu. Biru. Siaplah sudah.
Nah, silakan duduk lagi, Nak. Nah, untuk pertanyaan refleksi nomor 2, bagian mana menurut kalian dari seluruh kegiatan pembelajaran yang paling menyenangkan? Tapi salah. Ini di sini terbalik ini. Ini terbalik, Nak. Nak lemnya. Oh, di lemnya apa dia? Nah, dengarkan ya. Ini dari pertanyaan refleksi nomor 2. Nah, suaranya. Dengarkan. Nah, kelompok 1 menjawab, berdiskusi, mengerjakan tugas. Kemudian saat presentasi. Nah, karena saya sangat suka presentasi, berdiskusi dengan teman. Jadi bagian yang paling disukai oleh kelompok 1 kebanyakan adalah berdiskusi ya. Karena berdiskusi itu kita bisa menyelesaikan masalah bersama. Kemudian kita lihat nomor 2. Yang mana ini? Kerja kelompok, berdiskusi bisa hampir sama. Jadi kamu ini jiwa sosialnya tinggi, suka berdiskusi ya. Kemudian lagi untuk kelompok 3 berdiskusi juga. Kemudian kerja kelompok, berdiskusi, kerja kelompok. Nah, jadi hampir sama ini semuanya. Untuk kelompok 4 berdiskusi. Nah, jadi berdiskusi semua. Berdiskusi bersama teman. Ya. Berdiskusi paling menyenangkan. Sekarang untuk pertanyaan nomor 3. Nah, siapa tadi yang minta warna biru? Pink. Nih. Jangan buat di lemnya ya. Cari yang ada lemnya, Nak. Yang ada lemnya cari. Warna hijau lagi untuk kelompok 1. Berlima orang. Nah, silakan ambil. Lebih, Cek. Nah, warna biru lagi. Nah, warna biru. Nah. Sudah dapat semuanya? Belum? Oh, kurang 1. Kurang 1. Nggak ada warnanya lagi. Nah, silakan ditempelkan. Nah, kita baca yang soal refleksi nomor 3. Nah, tidak ada. Oh, jadi tidak ada bagian yang membosankan. Nah, syukurlah ya, tidak ada bagian yang membosankan. Kemudian, bagian mana nih yang paling membosan, yang
bagian yang sulit. Oh, tidak ada juga. Jadi memahami ya. Kemudian untuk kelompok 3 tidak ada juga. Berarti paham semuanya. Nah, kemudian lagi untuk kelompok 4 memahami. Kemudian tidak ada, mudah dipahami, tidak ada. Nah, memahami. Nah, jadi memahami semuanya, ya. Kemudian untuk nah, warnanya cuma tinggal warna kuning lagi, Nak. Warna kuning saja lagi. Sudah, Nak? Halo, Bu. Ya, Bu. Sudah. Tidak, Cik deh. Siapa sudah dulu? Nah, bagi yang siap silakan ditempel di papan tulis. Wah. Dia jadi tidak ada lagi ya. Tidak ada. Nah, sudah siap silakan duduk kembali. Bisa loket dah belum untuk yang pegang. Wah. Nah, kita lihat ya, apa yang membuat kesulitan dalam memahami pelajaran ini? Yang mana ini? Oh, ini. Tidak ada yang sulit dipahami. Tidak ada semuanya. Nah, tidak ada kesulitan apa tidak ada yang dipahami? Tidak ada kesulitan ya. Jadi tidak ada semuanya ini ya, karena pembelajarannya tidak susah. Nah, baiklah, dari hasil refleksi yang Ibu lihat di sini, jadi kamu bisa Ibu simpulkan sudah memahami materi ini. Ya, mudah-mudahan iya semuanya ya. Nah, kemudian lagi untuk materi kita selanjutnya, kita akan belajar tentang masih ke dalam materi teks laporan hasil observasi, tetapi kita membahas lagi tentang menemukan topik atau gagasan utama di dalam teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan di topik berikutnya anak ibu juga bisa memahaminya dengan baik sama dengan hari ini. Ya, ada pertanyaan, Nak? Tidak ada. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih atas semua partisipasi kamu ya. Terima kasih sudah konsentrasi belajarnya. Nah, mudah-mudahan kamu bisa belajar dengan baik seperti ini untuk kedepannya. Bisa memahami dengan baik. Nah, jadi itu ya. Apa materi kita selanjutnya? Tentang menemukan topik atau gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Jadi sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, akhir kata Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.